Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Imam Fauzi dari Jack Farm Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sulis Tiono dari Bekasi. Backgroundnya Tadi Mas Arif dari Jember ya? Jember. Saya dari Bekasi. Bekasi. Background pendidikan di elektronika industri. Tapi saya masuk di PLN lama sehingga kuat di teknik elektro lah. Ya. Kemudian 10 tahun ke belakang saya sudah pensiun karena listrik tuh buat saya sudah di dunia praksinya sudah cukup gitu ya. Sehingga saya mencari tantangan berpikir lagi. Saya ingin memanfaatkan lingkungan sekitar itu apa ya yang kira-kira bisa dibuat bermanfaat. Ya. Saya melihat biovlog itu lebih bisa diaplikasikan di tempat-tempat yang perkotaan. Saya bisa melihat apa nih yang bisa dikonversi jadi pakan seperti itu diantaranya. Kalau kolam belum punya, kolam punya kecil dan baru nyoba paling beberapa bulan. Awalnya sistem ras, tapi di YouTube juga nggak karu-karuan lah, pokoknya bisa ngalir dan hidup. Nah, ketika mau saya perbanyak, kotorannya kok banyak gitu kan? Ya. Akhirnya saya lihat, berarti ini harus diolah nih si kotorannya. Akhirnya tertariklah dengan biovlog. Dengan simpang siurnya teori yang di YouTube itu, beli buku macam-macam ya nggak nemu, akhirnya saya harus belajar ke tempat yang Bukunya apa sih Bapak? Buku Pak Supono yang Dr. Supono yang biru, ya? Abni Melek juga bahasa Inggris nggak ngerti. Ya. Kemudian Dr. Adu Sucipto saya beli juga tuh yang APP-nya. Gonila beli juga. Jadi banyak udah yang dibaca, tetapi pahamnya makanya dikit baru dikit. Cuman sekarang saya praktek, pokoknya yang dibilang Pak Heri aeratornya gede, udah saya kasih aerator aja dan sekarang emang hidup gitu. Cuman kebenarannya berapa persen ya belum paham. Nah, tapi saya terima kasih Pak Agus. Tugas saya untuk Pak Agus adalah membacakan kembali, menerjemahkan kembali apa yang ditulis oleh Pak Supono dan Siap. Pak Adi Sucipto. Karena itu juga menjadi kitab rujukan saya. Siap. Gitu. Nah, jadi memang proses belajar itu memang Panjang. Jadi saya selalu bilang nih, buku ketiga itu setelah kita selesaikan, jadi buku pertama nggak ngerti, baca lagi buku kedua, baca lagi buku ketiga. Nah, selesai baca buku ketiga, kita baru diulang tahu lagi. Yang dimaksud buku pertama itu maksudnya ini. Ya. Nah, buku ketiga tadi baru bisa dipahami setelah buku ketujuh kita baca. Jadi kadang-kadang memang prosesnya minimal di saya seperti itu. Sama. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa Siap. jelaskan ke Pak Agus. Silakan Pak. Nama saya Muhammad Hasan Basri dari Muhammad Hasan Basri. Basri aja. Iya, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Iya. Tertarik sama ikan dulu gara-gara kakak pelihara ikan di kolam konvensional aja. Gagal, saya masih penasaran, lanjut terus, akhirnya sampai setahun ini sudah berjalan cuma belum berhasil. Ikan mati terus setiap hari. Begitu dia besar mati. Begitu besar mati. Ya lihat-lihat di YouTube aja, belajar di YouTube kan. Nah, masih bingung sama aplikasi ini tuh. Makanya ketemu pertama saya lihat kan di agrobisnis. 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Nah, itu saya lihat-lihat baru sampai ke Jack Farm ini sama PT Bumi Wirasta itu. Nah, saya tertarik ngelihat bisa aeratornya minim. Nah, itu kan katanya kalau semakin besar ikan harus semakin besar aerasinya. Nah, jadi kekurangan saya di situ. Dan saya kendala juga di tempat saya kan PLN belum masuk. PLN belum ada. Jadi saya cuma pakai PLTS. Jadi perlu biaya besar kalau pakai root blower atau ring, belum masuk tempat saya.
Jadi kendalanya juga di situ saya. Cuman karena keinginan ya lanjut terus ya sampai sekarang, makanya harus belajar di sini. Ya, itu ya. Ya, baik. Ya, selamat pagi Pak Heri, teman-teman semua. Salam kenal, saya Ari Okta. Saya ya Pak Ari begini. Saya domisili di Cibubur, di kota wisata. Bapak Cibubur juga? Saya seberangnya. Taman Kenari. Hah? Taman Kenari. Oh, Taman Kenari ya, dekat ya, sebelah. Tangga. Ya. Background saya sih sebenarnya nggak ada di dunia perikanan, ya di teknik komputer. Mata kerjaan cuma ngaraikan pendidikan SD. Ya, SD. Ya. Ya, cuman setahun belakangan ini saya tinggalkan itu, saya teknik komputer. Iya. Jadi setelah lulus kuliah ya bergelut di bidang IT lah ya. Cuman setahun belakangan ini saya bersama-sama dengan teman-teman yang memang basicnya dari agriculture, kita bikin perusahaan yang bergerak di bidang agriculture, baik itu nanti budidaya tanaman, forestry atau kehutanan, dan peternakan. Nah, ini saya datang ke sini untuk belajar mengenai dunia perikanan, khususnya air tawar ya Pak ya. Jadi memang belum punya background sama sekali, benar-benar mau menyerap ilmu dan nanti syukur-syukur bisa diaplikasikan di usaha saya. Kolamnya akan dibangun di daerah mana? Ya mungkin Cibubur Pak. Di awal Cibubur ya. Harganya mahal ya Pak? Ya nanti sistemnya nggak beli atau apa ya, kerjasama lah bagaimana ya. Apa untuk lahannya ya, seperti itu Pak. Ya mohon doa juga buat teman-teman. Mungkin mulai agak murah kalau udah nyebrang Cilengsi ya? Ya Cilengsi itu juga udah mulai mahal juga Pak, sampai Jonggol juga udah ya murah, tapi ya apa namanya, statusnya perlu dipertanyakan juga kan nanti. Ya mungkin itu aja Pak dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Saputro, saya dari Jember. Pendidikan terakhir saya di S1-nya di UNED, S2-nya di MMUGM. Kalau motivasi saya ikut pelatihan biovlog ya ingin tahu lebih jauh. Saya sudah memulai tapi hasilnya belum optimal. Kalau saya terus terang, saya memang lebih menguasai pemasaran daripada budidayanya. Nah ini sekarang saya ingin belajar budidaya supaya lebih optimal bagaimana, gitu ya. Minimal ngakali pemasarannya. Oke, terima kasih. Ya, orang gitu. Jember Pak. Ya, jadi kan kalau pemasaran itu ada product knowledge-nya ya. Nah, ini anggap aja ini belajar tentang product knowledge ya. Iya. Namanya dulu marketing. Iya. Oh, pasti salah. Ini ya pasti. Oke, ya, jadi kita saya sudah dapat nomor 1 Indonesia dan sekolah perikanan, sekolah biovlog pertama di dunia adanya di Depok. Ya, PAM 165. Itu adalah sekolah biovlog pertama itu adanya di Indonesia. Kenapa tidak ada? Sehingga saya bingung. Waktu datang ke sini, Bapak udah paham biovlog, Bapak udah tahu joram, ya saya baca buku joram. Tapi saya nggak lihat barangnya di Eropa. Ini kolam, oke, kotor. Kemudian airnya dipompakan ke sini. Satu berarti Bapak butuh pompa. Kalau udah butuh pompa berarti butuh listrik, oke. Nah, kemudian di sini butuh lahan kan? Jadi beli lahan. Petani Eropa itu kaya-kaya Pak. Di Indonesia aja petani itu kesannya pekerjaan paling layak. Tapi kalau petani Eropa kaya-kaya, tanahnya luas. Jadi dia mampu beli pompa, dia mampu bayar listrik, dan dia mampu beli tanah. Oke? Nah mudahnya apa? Karena ini kotorannya dikeluarkan. Oke? Jadi filter, oke? Ikannya kan tetap ketinggalan di sini. Nah, habis itu dibuanglah fesesnya.
Lalu pindah lagi airnya ke sini, terjadi reaksi biokimia di sini. Ikannya di mana? Tetap di sini. Reaksinya di mana? Di sini. Oke? Setelah peristiwa mekanis dan peristiwa biokimia itu selesai, airnya dikembalikan lagi ke kolam ikan. Sekarang kalau dua hal ini tadi dimasukkan di sini, apa yang terjadi? Ikannya sering mati, Pak. Karena reaksi biokimianya terlalu kuat. Jadi kalau reaksinya terlalu kuat, airnya membaik, ikannya mati. Tapi kalau reaksi biokimia terlalu lemah, racunnya tetap tinggal. Jadi susah. Makanya kalau orang main geoblok kadang-kadang situ mau melihara airnya atau melihara ikannya. Seringkali ada dilematis tadi. Sehingga reaksinya harus benar-benar precise ya. Nah, harus benar-benar akurat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Gitu. Bahkan terakhir ini dan ada orang breakthrough. Tegangan listrik di airnya pun kadang-kadang diukur, Pak. Namanya ORT meter, oksidasi, reduksi, potensial. Kalau tegangan tinggi artinya apa? Ya kalau dia berarti kalau negatif kan elektron, ya kan, elektronnya tinggi, itu berarti reaksinya reduksi. Kalau dia nanti positif, itu elektronnya rendah, berarti dia nanti proton ya, positif. Nanti diukur tuh pakai milivolt, diukur. Untuk mengetahui ini reaksinya berlebih atau kurang. Jadi harus presisi. Ini yang nanti kita ajarin bagaimana menghitungnya agar sangat presisi. Ini yang jadi makanya saya bingung. Situ orang Inggris ini ilmu bukunya aja ditulis dalam bahasa Inggris. Geoblok itu sayangnya buku dalam bahasa Indonesianya dalam amatan saya hanya 4. Gunilanya Pak Adi Sucipto, yang birunya Pak Supono, ada Bu Gus Rina dari BD Cianjur, dan lagi dosen Akademi Perikanan di Jogja namanya Kita hanya 4. Untuk membahas topik yang begini rumit, 4 buku itu terlalu sedikit. Sehingga bukunya selalu ambilnya dari Eropa, bahasa Inggris. 90% bahasa Inggris. Tapi di Eropa tidak dipakai. Saya itu kan pakai itu ya, aplikasi ya. Dulu pernah apa ya? Orang India itu punya aplikasi Geoblok. India banyak buku. Geoblok banyak dibuat oleh India. Aplikasi itu dia ditaruh di Play Store. Ya. Ya itu saya download ya. Jadi misalnya gitu. Saya hasil. Tinggal masukkan aja. Ya. Cuman setelah berapa lama teman saya nanya, aku mau upload. Tiba-tiba aplikasinya hilang. Nggak ada. Ya. Karena apa? Kok hilang? Karena tidak sesimpel itu. Karena nanti setiap tempat beda-beda kondisi airnya. Pada saat Anda masukkan ke aplikasi kan Anda menyeragamkan, berusaha memaksa menyeragamkan. Anda masukkan salah satu parameter hasilnya A gitu. Padahal nggak seperti itu. Nah kalau itu kan berarti tingkat kegagalannya tinggi. Kalau tingkat kegagalan tinggi berarti aplikasi itu dianggap tidak bermutu kan. Ya sudah, dia tarik dulu akan dia sempurna. Ya ternyata molasenya di situ ada juga yang aplikasi lain. Itu molasenya itu berapa persen kan? Ternyata beda-beda molasnya sini. Ya, molasesnya itu karena ini juga molases
kan itu ada kandungan yang kita sebut gliknya, kandungan karbonnya bisa beda-beda. Bahkan untuk supplier yang sama. Jadi nggak takarannya bisa berarti. Takarannya bisa-beda, tapi kalau Anda tadi masukkan aplikasi kan mengasumsikan Semuanya sama. semuanya sama. Bagaimana yang tidak sama Anda paksa sama, hasilnya kan rusak. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Pak, yang udah datang? Nah, kita baru mulai kok sebenarnya. Karena nanti gini, ini saya pokoknya nggak ada sesi khusus untuk tanya jawab, tapi setiap kalimat saya yang nggak jelas langsung ditanyakan aja. Ya, Karena sama itu bagusan mana? kan joklok sama non joklok kan joklok. Ya, rasanya seperti apa? Yang tadi. Nah, ternyata cuci dan duluin tadi. Ya, hasilnya bioblok lebih enak, tapi bioblok yang benar. Kalau bioblok yang nggak benar, ya tetap nggak enak lah. Karena gini, ikan, ya sebetulnya mau tadi apa Pak mau melihara kambing atau sapi atau apapun sebetulnya sama. Kalau kita meliharanya bagus, hasilnya ikannya jadi enak. Apalagi untuk ikan itu lebih sensitif. Saya dulu pernah kedatangan anak magang dari UTB di Fakultas Peternakan. Ya setahun magang, terus dia bilang gini, rumit Pak ternyata melihara ikan. Kenapa? Kalau saya melihara ayam Pak, lingkungan, misalnya gini, kandangnya agak bau, rasa ayamnya nggak terlalu banyak berbeda. Terus gimana? Nah, kalau kandangnya bau gampang tinggal disapu, bersihin. Nah kalau ikannya punya gimana? Ya kan? Nah, kemudian di ikan ini baru tahu. Jadi di ikan itu rasa kualitas air akan mempengaruhi rasa ikan. Gitu. Jadi kalau diasumsikan air di teknik bioblok itu kualitasnya lebih baik daripada air non bioblok, otomatis ikannya rasanya lebih enak. Cuman pertanyaannya adalah Kalau minus berarti plus ya? kalau plus dia menurunkan berarti kan hidrogen. Jadi bertambah. Hidrogennya turun kan tadi ini coba di power hidrogen algoritma negatif kan. Nanti kalau yang menaikkan pH nanti OH, kalau keluarnya OH itu ini OH tambah HCO3 misalnya gitu ya. Ini hidroksida. Ini nanti pH-nya naik. Kita sebut gini deh. H sama dengan OH, pH-nya berapa? 7. Karena hidrogen setara dengan hidroksida 7. Kalau H lebih besar dari OH, pH-nya di bawah 7. Kalau H lebih kecil dari OH, pH-nya di atas 7. Ada yang nyesel, kursi belajar ikan, kenapa kursi belajar ikan? Tapi udah benar-benar terjawab ya tadi. Tadi apa pertanyaan berapa? Lupa saya. Nanya juga. Belum. Iya ya. Oh tadi materi ini tadi apa hubungan hujan asam tadi karena CO2. Ini CO2 tadi reaksinya kan campur air, jadi nanti lepaslah ion hidrogen di sini.
Asam, pasti asam. Asam karena ya dekomposisinya tinggi. Dekomposisi itu penguraiannya tinggi. Dekomposisi itu akan menghasilkan CO2 pasti. Dan lanjut N jadi protein. Protein dimakan oleh ikan kan? Oke. Oleh ikan, protein akan dirubah menjadi amoniak. 70% protein dibuang dalam bentuk amoniak. Proses ya. Atau bisa juga gula. Juga ada. Ya. Kalau kita pakai laser, kandungan karbonnya karbon 40%. Berarti untuk mendapatkan 100 gram itu dibagi 0,4 sama dengan 250 ya. Kan ngeplos, nggak nahan kan? Kalau pakai dibuser, mungkin kemampuan mengaduknya nggak seheboh. Ya, nggak saya buang sendiri. Ya. Tapi naik videonya ini. Masalah ini akhirnya mengalihkan juga. Artinya butuh 12 titik, 4 titik di miring, 4 titik bisa. Kawin ambil ayam. Ya? Ya. Oke. Dan ini sekalian aja